Menurut kabar yang beredar, hari ini tanggal 4, Imam besarnya Ba'alawi mengadakan reuni akbar. Jadi yang namanya reuni itu tidak hanya reuni SD atau reuni SMP atau reuni SMA, tapi ternyata juga ada reuni demo, reuni 411. Dan kalau kita lihat dalam beberapa tayangan YouTube yang menyiarkan secara langsung acara hari ini, memang di Jakarta ada beberapa orang, ya bisa dikatakan banyak ya, banyak orang berpakaian serba putih dan sedang melakukan aksi. Dan kita simak bersama cuplikan dari aksi tersebut. Kenapa tidak percaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Jokowi Dodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagal angket, di mana yang terjadi saat angket minyak goreng ya 2022 atau angket penelitian 2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum. Menangkap Jokowi. Menegakkan keadilan. Dimana kita tahu mantan presiden Jokowi setelah 5 periode berkuasa banyak sekali kesalahan. Jadi suaranya sangat berisik ya, karena satu dan yang lainnya saling berbicara sendiri. Ada yang menggunakan speaker, ada yang menggunakan corong. Jadi suaranya itu tidak bisa didengarkan secara fokus, mana yang harus didengarkan, mana yang tidak usah didengarkan. Tapi kita baca saja beritanya sebagaimana yang sudah dimuat di laman Antara News. Jalan Merdeka Barat ke arah Istana Negara ditutup imbas reuni 411. Tanggal 4 November 2024 jam 14. Kepolisian menutup arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Istana Negara, Jakarta Pusat, imbas adanya aksi reuni 411 dari sejumlah organisasi atau ormas Islam, termasuk Front Persaudaraan Islam pada hari Senin, hari ini. Masa mulai berdatangan sekitar pukul 13.40 WIB. Mereka berjalan dari arah IRTI Monumen Nasional Monas dengan dipimpin mobil komando. Masa yang hadir mulai dari kalangan anak-anak muda hingga ibu-ibu sambil membawa bendera merah putih dan kompak mengenakan pakaian putih. Kita datang untuk membuktikan keadilan tetap ditegakkan. Allahu Akbar, kata komando di atas mobil sambil mengibarkan bendera merah putih. Arus lalu lintas ke arah Istana Negara pun dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara itu, arah sebaliknya menuju Sarinah tetap dibuka. Beberapa petugas kepolisian mulai mengatur arus lalu lintas di Bundaran Patung Kuda sejak jalan ditutup pada pukul 13 WIB. Kendaraan di sekitar kawasan Patung Kuda juga mulai padat. Sebelumnya, polisi telah mengumumkan tentang pengerahan sebanyak 1.994 personel gabungan guna mengamankan aksi reuni 411 dari sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam, termasuk FPI, di Masjid Istiqlal menuju Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam rangka pengamanan aksi reuni 411 dari ormas Islam dan lain-lain yang bergerak dari Masjid Istiqlal, Istana Negara, dan sekitarnya, kami melibatkan jumlah 1.994 personel gabungan, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta. Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara. Jadi orang pun jadi penasaran, ada acara apa? Orang-orang berpakaian serba putih melakukan aksi demo. Ternyata ini tuntutan yang dibawa antara lain adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
dan tangkap sosok terduga pemilik akun Fufufafa. Ini ya ternyata tuntutannya. Meminta agar Presiden Joko Widodo, mantan presiden ya, diadili. Alasannya ya itu tadi, belum jelas. Mungkin sebagaimana yang dulu sempat disuarakan oleh Imam Besar Ba'alawi itu, yang mengatakan bahwa Jokowi harus membayar hutang sekian triliun dan lain sebagainya. Kemudian juga meminta agar ditangkap sosok terduga pemilik akun Fufufafa. Di sini letak keanehannya. Yang pertama, mereka meminta agar Jokowi diadili. Kemudian yang kedua, meminta ditangkap sosok terduga pemilik akun Fufufafa. Jadi secara politis, mereka ini sebenarnya berpihak kepada siapa? Karena kalau kita lihat, misalnya mereka ini menuntut Jokowi, otomatis mereka tidak suka dengan Jokowi. Kemudian, kenapa kok yang memiliki akun Fufufafa juga minta untuk ditangkap? Ya karena akun Fufufafa ini disinyalir dulu menyerang Prabowo ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan melawan Pak Joko Widodo. Namun akhirnya Jokowi yang menang dan Prabowo kala itu kalah. Nah sekarang akun Fufufafa ini kembali heboh. Kemudian menjadi pertanyaan besar itu adalah sebenarnya mereka yang menuntut Jokowi, kemudian menuntut akun Fufufafa, itu sebenarnya berpihak di mana? Ya sekilas sih kelihatannya mereka ini berpihak kepada Pak Prabowo. Seolah-olah mereka ini membela Pak Prabowo, yakni dengan menuntut agar pemilik akun Fufufafa ditangkap. Karena kalau kita lihat postingan-postingan dari akun Fufufafa yang hingga saat ini masih menjadi misteri, ternyata isi dari akun Fufufafa itu sering menjelekkan Pak Prabowo. Jadi mungkin maksud mereka itu seolah-olah membela Pak Prabowo, kemudian menuntut akun Fufufafa. Tapi kalau kita melihat komentar-komentar dari Pak Prabowo sendiri menyangkut akun Fufufafa, itu tidak dianggap sesuatu hal yang berarti, tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang besar. Jadi hal seperti itu seolah-olah cuma diremehkan dan dianggap angin lalu saja. Jadi ini sebenarnya cuma semacam gorengan, sesuatu hal yang kecil kemudian dibesar-besarkan. Dan Pak Prabowo tentunya juga paham tentang hal-hal seperti itu. Makanya beliau juga tidak begitu merespon tentang siapa Fufufafa, apa yang dilakukan Fufufafa, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kelompoknya Rizik Syihab dan kawan-kawan ini seolah-olah berada di pihak Pak Prabowo dan seolah-olah menuntut bahwa penanggung jawab dari semua kejadian ini adalah Pak Jokowi atau keluarga Jokowi. Dan disinilah mulai kelihatan arah dan tujuannya, yaitu tadi memang mungkin agar antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi terjadi kesalahpahaman sehingga nanti terjadi musuhan dan lain sebagainya. Ya ini adalah trik adu domba untuk memecahkan kedua tokoh ini agar jangan sampai Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menjadi satu. Karena kalau kita lihat misalnya kebijakan Pak Prabowo yang belakangan ini juga sering mendapat kritikan dari kelompok mereka, itu adalah karena dianggap kebijakan Pak Prabowo itu atas masukan atau atas inisiatif atau atas permintaan Pak Jokowi. Sehingga kelompok-kelompok sebelah ini merasa tidak suka kalau apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah sesuatu hal yang diidekan atau sesuatu hal yang dicetuskan oleh Jokowi. Padahal faktanya tidak demikian. Artinya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pak Prabowo itu adalah kebijakan Pak Prabowo sendiri. Dan Pak Prabowo juga terbuka. Siapapun bisa dan boleh memberikan masukan selama masukan itu memang bernilai positif dan arahnya adalah untuk membangun bangsa ini. Artinya, misalnya masukan-masukan itu memang berasal dari Pak Jokowi dan sekiranya masukan tersebut itu adalah bermanfaat, ya apa salahnya kalau Pak Prabowo menggunakan masukan tersebut. Namun kelompok sebelah ini berharap agar jangan sampai Jokowi ini bersatu dengan Prabowo. Yang diinginkan adalah Jokowi dan Prabowo tidak menjadi satu dan tetap saling bermusuhan.
Dan hal ini juga dulu pernah dilakukan oleh mereka ketika Pak Prabowo kalah saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia melawan Joko Widodo. Pak Prabowo juga sering diprovokasi dengan berbagai hal yang tujuannya atau intinya agar Pak Prabowo ini bermusuhan dengan Jokowi, agar Pak Prabowo ini membenci Jokowi dan lain sebagainya. Ya awal-awalnya Pak Prabowo mungkin tergiur dengan masukan-masukan tersebut. Karena kalau kita lihat di awal-awal dulu Pak Prabowo juga seolah-olah oposisi dengan pemerintah. Namun belakangan kita ketahui bahwa Pak Prabowo ternyata akhirnya gabung dengan pemerintah dan menjadi satu dengan kabinetnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Artinya trik adu domba mereka untuk memecah belah bangsa ini, untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak berhasil. Dan kemungkinan trik itu akan diuji coba lagi di waktu dan tempat yang berbeda dan di masa yang tidak sama. Kalau dulu trik ini dilakukan ketika Pak Prabowo tidak menjadi presiden dan Jokowi menjadi presiden. Nah sekarang trik ini diterapkan ketika Pak Prabowo menjadi presiden dan Pak Jokowi sudah selesai menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat di live streaming tentang acara reuni 411, itu kalau kita lihat itu sebenarnya ya semacam sesuatu hal yang seharusnya itu dihindari oleh masyarakat di negeri ini, apalagi oleh mereka yang konon menjadi tokoh agama, menjadi pemuka agama, sebagai dai, sebagai kiai dan lain sebagainya. Karena hal itu sama saja bisa dikatakan merendahkan harga diri para kiai dan ulama tersebut. Namun kalau kita lihat dalam video tadi, ya memang kita jarang menemukan kiai atau gus atau ulama yang ikut terjun di acara reuni 411. Kalau kita lihat kebanyakan didatangi oleh kelompoknya Rizik Syihab. Dan mudah-mudahan nanti aparat kepolisian bisa bertindak tegas jika sekiranya para pendemo ini dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak pantas, melakukan hal-hal yang membahayakan bangsa kita, yang membahayakan NKRI. Karena sekali lagi apa yang mereka lakukan itu tidaklah mewakili perasaan masyarakat di Indonesia. Tapi ini hanya mewakili perasaan mereka saja yang selama ini tidak bisa sepakat dengan jalannya pemerintahan Republik Indonesia.